Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami cenderung untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan membentuk hubungan dengan sesama. Proses ini membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Masyarakat mengembangkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mencerminkan cara hidup mereka. Kebiasaan bisa berkembang menjadi adat ketika kebiasaan tersebut diakui dan dihormati oleh anggota suatu masyarakat sebagai norma yang benar. Suatu kebiasaan bisa disebut sebagai adat karena dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, bahkan secara turun-temurun. Apa itu adat? Mengapa suatu kebiasaan disebut sebagai adat? Adat adalah serangkaian norma, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Kebiasaan disebut adat ketika memiliki kekuatan normatif yang kuat dan dihormati oleh anggota masyarakat sebagai cara yang benar atau sesuai. Hal ini bisa karena faktor sejarah, budaya, agama, atau faktor-faktor lain yang membentuk identitas kolektif suatu kelompok. Adat juga bisa menjadi suatu hukum disebut hukum adat. Menurut R. Supomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Hukum adat seringkali tidak tertulis dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dan seringkali mencakup berbagai aspek kehidupan. Hukum adat diakui dan dilindungi oleh undang-undang karena adanya pengakuan formal oleh negara terhadap keberadaannya sebagai bagian dari keragaman hukum, di mana tertera pada pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat dan budaya yang beragam, dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan 700 bahasa yang berbeda. Salah satu kekayaan utama Indonesia adalah keragaman budaya adat dan istiadat yang ada di setiap daerah, suku, dan komunitas. Meskipun beragam, budaya dan adat istiadat Indonesia seringkali saling bersatu dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal tersebut tidak menjadi perpecahan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Dengan adanya hukum adat akan menjadikan perbedaan yang ada di Indonesia menjadi sebuah cakra dan poros persatuan. Indonesia memiliki semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang dimana walaupun berbeda namun tetap satu. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, termaktub pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara demokrasi lekat dan rekat dengan masyarakat dengan budaya dan adat istiadat yang beragam. Demokrasi di Indonesia tidak hanya mencakup aspek politik tetapi juga aspek sosial dan budaya. Namun, keberagaman tak menjadi penghambat sebuah pertemanan, seperti kami. Halo teman-teman, aku Dwi Sekar Arum, akrab disapa Arum. Aku berasal dari keluarga Sunda Jawa, yang dimana keluargaku masih lekat loh dengan adat Sunda dan Jawa. Pertama-tama aku bakal jelasin tentang adat Jawa yang masih ada di keluargaku, yaitu semuanya berawal ketika aku baru lahir. Kalian tahu nggak kalau misalnya aku itu kembar, tapi aku dipisahkan oleh kembarannya? Kenapa? Karena adat Jawa mengatakan bahwasannya jika bayi kembar itu perlu dipisahkan
diusahakan untuk bisa memperlancar rezeki masing-masing, untuk bisa takdir berjalan dengan baik masing-masing. Jadi agar aku dan saudara-saudaraku itu tidak manja atau tidak bergantung satu sama lain. Kemudian adat Jawa selanjutnya yang masih digunakan di keluargaku saat ini adalah weton. Kalau kamu menikah, kamu mau berpergian kemanapun, kamu mau menemukan hari baik dan buruk, weton pasti digunakan. Dihitung dari apa? Dari hari lahir, dari tanggal lahir, hari, kemudian jam lahir dan sebagainya. Hal itu masih digunakan karena masih dipercaya di adat Jawa. Kemudian di adat Sunda, Sunda tuh banyak banget adat. Di keluarga aku masih menggunakan tradisi turunan atau nurunkan, yang dimana kalau ada bayi lahir, maka akan diturunkan dengan apa? Dengan ada saweran. Saweran itu uang receh dihambur-hamburkan. Kemudian ada orang yang mungut-mungut, wah itu seru banget. Dan disitu akan gunting rambut sambil sholawatan. Kemudian adat lainnya banyak banget, seperti mungkin kalau sholawatan orang meninggal, Eka itu potong kambing untuk anak yang baru lahir. Banyak banget. Tapi segitu dulu ya adat yang aku jelasin. Dadah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Saya ini keturunan suku Sunda, yang dimana itu kita memiliki adat istiadat, salah satunya itu dalam hal yang dimana itu sangat dipercaya di dalam keluarga kita, dan itu merupakan suatu larangan dimana itu kita dilarang untuk duduk di depan pintu karena dipercaya itu dapat menjauhkan kita untuk bertemu dengan jodoh kita sendiri. Juga adanya larangan makan pada saat makan tuh ketika nasinya tidak habis itu dipercaya itu dapat membuat si Dewi Padi ini marah. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Halo, nama aku Putri Ayu Ramadhani. Aku berasal dari suku Bugis dan keluarga aku sangat kental dengan tradisi uang panai. Apa sih uang panai itu? Uang panai itu bisa mencerminkan suatu penghormatan dan sampai saat ini masih berlaku dan terus berlanjut. Jadi seorang laki-laki yang melamar atau menikahi seorang perempuan dengan uang panai tersebut sesuai jenjang pendidikannya. Seperti ada perempuan lulusan SMA, berarti dia harus membayar si perempuan ini 50 juta atau 65 atau 50-an atau S1. Nah, berarti kalau misalkan S1 ini lebih nominalnya lebih tinggi daripada lulusan SMA. Jadi bukan untuk membayar si perempuan, tetapi untuk mencerminkan penghormatan perempuan. Tradisi ini berlanjut sampai saat ini. Mungkin itu aja sih yang aku harus jelaskan. Terima kasih, dadah! Hai, perkenalkan nama saya Anissa Ramadan. Saya berasal dari Kota Bogor, Jawa Barat. Yang berarti daerah saya itu daerah Sunda. Di Sunda ini kita mempunyai adat yang namanya upacara memelihara tembuni. Tembuni ini sama halnya dengan ari-ari. Ari-ari bayi itu harus dikuburkan dengan layak, dengan sesuai adat Sunda, yang dilapisi dengan kain putih, lalu dimasukkan dalam kendi, lalu diberikan bumbu-bumbu seperti garam, dan dikuburkan, didoakan agar bayi ini bisa terselamatkan dan juga sehat, hingga bayi itu tidak memakai gurita lagi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Dimas Suryadipa, NPM 0101232242. Saya lahir di Kota Bogor, tempat tinggal saya di Desa Gunung Malang, Kampung Wareska, Kecamatan Tenjolaya. Saya berasal dari adat Sunda. Di sini saya akan menyampaikan salah satu contoh adat istiadat yang masih sering dilakukan di tempat tinggal saya. Dari sebagian masyarakat di Kampung Wareska ini masih sering melakukan ritual atau yang disebut dengan babakti. Babakti ini sering dilakukan dengan tujuan salah satu rasa penghargaan atau menghargai kepada para leluhur kami atau kakek moyang kami yang sudah tidak ada. Di samping itu, dipersiapkan sesajen untuk bertujuan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan perlindungan kepada kita, khususnya masyarakat Kampung Wareska. Nah, jadi teman-teman, apakah ada dari salah satu kalian yang sama adat istiadatnya dengan di kampung saya? Tolong komen di bawah komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.